Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wahidin Motor. Pagi ini sobat, kita mau menggarap yaitu Mio M3 125. Dengan kondisi motor ini mati total ya. Ini konsumen kasihan yang semalam lagi melintas atau lagi lewat di daerah saya. Itu langsung motornya itu mati tiba-tiba, mati mendadak ya. Dan kita coba semalam sampai jam setengah 9 atau jam 9 ya. Kita coba hidupkan motornya tapi tetap nggak bisa. Sudah dilakukan segala cara dan tetap nggak bisa. Jadi mohon maaf buat ownernya, terpaksa motornya harus menginap ya. Jadi insya Allah hari ini kita selesaikan. Ownernya ini cukup jauh dari tempat saya, sekitar 50 kiloan ya. Kebetulan semalam pas hujan deras atau hujan lebat itu melintas ya. Tiba-tiba motornya mati, minta tolong sama saya. Saya coba berbagai cara tapi belum bisa hidup. Jadi syarat motor hidup itu sobat, syarat motor hidup ada 3 ya. Yang pertama komprensi BBM pengapian. Oke, ya. Ingat, komprensi BBM pengapian. Ketika ada yang hilang salah satunya, motor nggak bakalan bisa hidup sobat ya. Jadi ini keluhan ini sebenarnya semalam sudah saya cek, yaitu kena di bagian komprensi. Sudah saya pancing menggunakan oli di lubang busi juga tetap nggak bisa sobat ya. Kita engkol-engkol sampai tekor 2 aki ya, nggak bisa. Mohon maaf buat ownernya. Sekaligus menjawab pertanyaan di ini sobat. Di via WhatsApp semalam ada yang bertanya, Bang, apakah motor ganti blok atau ganti piston itu harus berasap? Nggak harus berasap ya. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas, nggak harus berasap. Jadi untuk yang nelpon saya atau chat melalui WhatsApp itu bisa disimak videonya baik-baik sobat. Karena kondisi motor ini tidak berasap, langsung tiba-tiba mati atau biasa juga disebabkan itu tarikannya loyo ya. Tarikan loyo. Oke, disimak videonya terutama buat yang bertanya dan ownernya ya. Kita akan perlihatkan sedetail mungkin biar ownernya itu bisa betul-betul paham. Oke, saya perlihatkan dulu kondisi awalnya ya. Ini kondisi motornya sobat. Semalam sudah kita bongkar sampai jam 9, kalau setengah 9 kalau nggak salah ya. Mohon maaf buat ownernya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dibawa pulang motornya semalam, soalnya juga hujan deras. Jadi saya coba dulu hidupkan motornya biar kita semua betul-betul paham ya. Coba, tuh, deh. Ini kunci kontak saya on. Ini kunci kontak saya on ya. Oke, coba kita engkol. Itu karena double stuttering apinya juga sudah error ini. Oh, hidup. Coba. Hidup sebentar sobat, tapi mati lagi ya. Nah, ini. Tapi sangat berasap ya ini. Nah. Jadi buat ownernya lucu ya. Semalam itu nggak bisa hidup sama sekali sobat ya. Mungkin efek semalaman itu kita sengaja tadi malam masukin ini ya, masukin oli betul-betul banyak ya. Jadi sekarang pagi-pagi itu sudah hidup buat ownernya. Gimana nih? Karena kan kondisinya ini apa ya, mati total. Semalam sudah dicoba berulang kali tapi belum bisa. Coba kita hidupkan lagi. Tapi ya lumayan lah kalau asapnya itu wah. Emang harus kerja mesin. Coba engkel deh. Kita perlihatkan dulu sama ownernya ya. Nah ini nggak bisa lagi sobat ya. Ini nggak bisa lagi. Nih. Nah ini nggak bisa sama sekali ya. Ini. Ini kunci kontak saya on ya. Ini. Kunci kontak saya on. Ini. Coba. Nah nggak bisa lagi sobat ya. Oke. Sekarang saya perlihatkan dulu full pumpnya. Tekanan full pump biar kita betul-betul paham ya. Saya perlihatkan dulu. Nggak bisa lagi sobat ya. Saya perlihatkan dulu.
biar kita betul-betul paham. Namun sudah saya vonis ini bahwa komprensinya yang kurang ya, atau hilang, kurang padat. Tapi saya perlihatkan ini biar kita semua betul-betul paham, bukan mengajari ya. Maksudnya agar ketika mendapatkan kasus yang sama itu lebih mudah dipahami ya, apalagi buat yang awam, karena semalam ownernya sempat nanya komprensi itu apa bang, sehingga saya bukakan yang motor lain. Coba orang kunci kontak saya on ya. Nah, masih sampai di 30, namun jatuh lagi. Oh enggak jatuh ya. Menurut saya kalau di Yamaha itu masih bisa lah untuk full pump, tekanan full pump semacam ini masih bisa untuk di Yamaha ya. Sekarang kita lihat di bagian ini sobat. Apa ya? Businya. Saya buka dulu businya. Pengapiannya ya. Tadi kan komprensi BBM pengapiannya. Ini saya buka dulu. Ini saya perlihatkan dulu pengapian businya sobat ya. Tunggu. Nah, itu pengapiannya mantap ya. Nah, pengapiannya mantap. Sekarang kita cek kompresinya. Nah, itu enggak ada tekanan sama sekali sobat, coba. Biasanya kan kalau kompresi ini tuh agak kedengaran muncrat ya. Atau tekanannya itu terdengar. Oke. Jadi langkah yang mau kita lakukan sobat, kita akan lakukan pembongkaran di bagian block head. Kita cek satu persatu. Karena kompresi itu terdiri dari klep dan juga piston. Kita lihat permasalahan apa yang ada di dalam. Karena ini sudah saya pastikan ring seher yang kena, apakah kena blok atau pistonnya juga kita nggak tahu ya. Ntar kita buka dulu. Buat ownernya dan yang bertanya semalam, ini nggak berasap ya. Ini efek ada asap, efek semalam kita kasih oli ke lubang busi ya. Karena semalam ada yang bertanya dari Kaltim atau dari mana ya. Katanya motornya nggak berasap, tapi disaranin sama mekaniknya untuk ganti blok piston. Oke, saya bongkar dulu. Saya pisahin dulu ya bodi dan ininya, mesinnya. Oke. Apa ini? Ingat sobat ya, masalah pertanyaan yang ini, yang di melalui WhatsApp, yang di Kaltim ya, maksudnya jadi penjelasan semalam mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik, bahwa motor ganti ring piston itu gak harus berasap dulu sobat ya. Contoh kecil, sekarang ini kita menggarap motor yang mati total, tapi menurut ownernya dia nggak berasap. Memang tadi sempat saya hidupkan berasap karena efek semalam kita pancing ya, di lubang businya itu kita pancing menggunakan oli. Jadi buat pemilik motor ini mohon maaf ya, semalam nggak bisa dibantu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi belum bisa ya. Jadi ntar saya jelaskan lebih detailnya masalah, katanya sih yang bertanya melalui WhatsApp itu suara kemericik, makanya disarankan sama pihak bengkel atau mekaniknya ganti blok piston. Sebentar, setelah pembongkaran ini kita perjelas ya.
di setiap pembongkaran saya selalu berpesan bahwa sebelum membongkar itu motor apapun, jenis apapun motornya, eh, diutamakan dicek dulu ininya sebelum pembongkaran rantai ketengnya itu diutamakan dulu eh, periksa ini apa ya setelan topnya biar mempermudah setelah pemasangan ya, karena setelan top di motor itu berbeda-beda. Karena ini motornya jenis motornya Mio M3 Vino sama ya. Jadi mungkin saya langsung bongkar karena di video-video kemarin juga sudah saya bahas masalah top. Masalah setelan top. Apa? Minyak lagi. Minyak lagi. Lumayan keras sobat ya. Ini pemiliknya ini sobat sekitar berapa? Ada 50 kilo sini saya lupakan. Oh, sekitar 50 kiloan. Semalam itu pas hujan deras, dia kebetulan lewat di daerah saya. Mati total ya. Katanya singgah di warung. Perlu motornya dihidupin nggak bisa sobat ya. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin semalam dengan ownernya. Tapi belum bisa juga. Jadi akhirnya diputusin untuk motornya untuk menginap ya. Karena kebetulan ownernya bawa 2 motor. Karena dia kebetulan sama dengan temannya ya. Sepertinya sih motor ini baru dibeli ya. Mas. Ini sepertinya ntar kita cek ya klepnya. Kita cek dulu bagian bloknya. Nah ini sobat ya. Ini sedikit saya jelaskan mengenai blok ini. Buat yang bertanya melalui WhatsApp ya, yang dari Kaltim katanya. Masalah penjelasan kemericik dan mungkin pemilik bengkel atau mekaniknya itu menyarankan untuk mengganti blok piston. Karena di sini sobat ya, saya jelaskan semalam sempat chat dengan saya. Kasus blok baret itu atau cacat kalau di Sulawesi itu ada 2. Yang pertama goresannya itu mengikut searah pergerakan piston. Dan itu bisa disebab bisa saya pastikan ketika baretnya itu searah dengan pergerakan piston, saya pastikan dia akan berasap. Tapi ketika semisal suaranya kemericik dan tidak mengeluarkan asap, itu mengikuti lingkaran ini sobat ya, lingkaran ini. Jadi logikanya itu seperti ini. Ketika piston itu main, ring sehernya itu akan sedikit kayak meloncat begitu ya. Jadi dia akan bunyi-bunyi kemericik. Jadi seperti itu penjelasan yang semalam sempat saya jelaskan juga melalui WhatsApp. Semoga bisa dipahami ya. Jadi penyebab dari ini sobat ya. Penyebab komprensinya itu hilang itu disebabkan dari ring seher sini.
Disebabkan dari ring servis ini sudah sangat tajam ya. Jadi kita perlu melakukan penggantian ring piston ya, ring pistonnya. Terus kita cek klepnya, kita bongkar dulu bagian ininya ya, pelatuk klepnya. Kita bongkar dulu, terus kita cek kebocoran klepnya. Karena komprehensi itu bukan hanya di ring share sobat ya, perlu dipahami bukan hanya di ring share. Namun ketika ada kebocoran di sini, itu bisa, bukan bisa ya, hampir pasti itu ada kebocoran komprehensi juga ya. Kita bongkar dulu dos. Oke, kita cek satu persatu. Oke, kita cek dulu klepnya. Apakah ini ada kebocoran sobatnya ini? Jelas ya, ada kebocoran. Terus klep exhaust ada kebocoran juga, atau parah ya. Oke, jadi kita perlu melakukan penyisiran klep. Kita bongkar dulu, kita buka klepnya dulu. Apakah masih bisa di skir atau perlu penggantian juga? Ya, semoga saja pelayanannya puas, akhirnya berkomentar yang positif ya. Nah, ini klepnya sudah sangat tipis sobat ya, ini sudah tajam. Jadi kita perlu melakukan penggantian ya. Karena dikhawatirkan kalau ini dipaksakan di skir lagi, ketahanan sudah mengurang, kemudian settingan ini yang dikhawatirkan ya, settingan yang di sini. Kalau pelatuk klep masih aman lah untuk pelatuk klepnya ya. Oke, saya bersihin dulu semua sambil saya telepon ownernya dulu. Ntar kita lanjut pemasangannya dan kita lihat hasil akhirnya seperti apa ya. Semuanya sudah kita bersihin ya ini. Yang kita ganti itu klep satu set. Ini ya. Ini yang lama. Ini yang baru. Kita ganti. Kita semuanya menggunakan yang ori, piston kit. Ini asli Yamaha. Terus seal klep juga. Ini seal klep juga kita menggunakan yang ori. Per part satu set kita ganti ya. Blok tidak kita ganti soalnya masih bisa ditoleransi ya. Kasihan juga, jadi saya sarankan kepada ownernya untuk tidak mengganti dulu karena baretnya cuma sedikit sekali ya. Oke, kita lanjut ke pemasangannya. Ntar kita lihat hasilnya seperti apa. Yang pertama saya ganti itu seal klep dulu. Klepnya juga sudah kita skir sobat ya. Ini sudah kita skip tadi sobat ya. Cara skir klep itu simple dan cepat. Ada di video saya sebelumnya sobat ya.
Oke.